Penyebutan kemerdekaan tahun 45 itu Mhm. Indonesia langsung merdeka Mhm. tanpa ada gejolak lain Ya. atau bagaimana? Oke, ini ya sebenarnya kemerdekaan Indonesia, yang saya maksud kemerdekaan adalah proklamasi kemerdekaan ya. Iya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya kesempatan yang diambil oleh Soekarno, Hatta dan beberapa pejuang ya untuk mengumumkan kemerdekaan itu. Sebenarnya ini kan pada waktu yang sangat sempit itu. Secara realitas sebenarnya kita belum menguasai keadaan seluruhnya. Tapi dengan tujuan bahwa pada saat yang genting itu, karena setelah Perang Dunia Kedua kan dalam semua perang sama sebenarnya ya, pihak yang menang yang akan mengatur semuanya. Jadi karena Perang Dunia Kedua itu yang menang adalah Sekutu, dan Belanda itu ada dalam bagian dari Sekutu. Artinya apa? Kalau kita tidak mengambil kesempatan pada saat Sekutu itu belum masuk, pada saat Jepang kalah, Sekutu belum masuk, sehingga disebut dengan masa vacuum of power itu kan. Jadi vakum itu maksudnya masa kekosongan kekuasaan itu. Jepang kalah, Sekutu belum masuk. Gitu. Karena kalau Sekutu sudah masuk itu sudah lain. Kenapa lain? Karena Belanda itu bagian dari Sekutu. Artinya apa? Memang tujuan Sekutu itu untuk mengembalikan kekuasaan di Indonesia. Karena sebelum perang itu kan ini jajahan Belanda. Artinya wilayah Indonesia akan dikembalikan pada Belanda. Kesempatan itu diambil oleh Soekarno dan Hatta dan juga para pejuang lain untuk memproklamirkan, minimal kita sudah mengumumkan bahwa Indonesia merdeka. Itu satu hal. Itu pada 17 Agustus 1945. Oke, itu satu fakta ya, bahwa kesempatan yang diambil. Tuh. Tetapi fakta yang lain, karena kita kan tidak menguasai keadaan ya, karena tetap ini dua tadi itu. Ya, karena Jepang kalah itu kan ada perjanjian, menyerah tanpa syarat, dan Jepang itu harus menjaga status quo. Quo artinya apa? Tidak boleh berubah apa-apa. Sebenarnya merdeka pun nggak boleh sebenarnya. Proklamasi itu kalau melihat dari itu sebenarnya nggak boleh. nggak boleh. Tapi Jepang sebenarnya juga, karena dalam proklamasi kemerdekaan itu kan secara tidak langsung dibantu Jepang juga sebenarnya. Ya, dibantu Jepang? Teks proklamasi itu ditulis di rumah Laksana Maeda, ada pimpinan Jepang di Jakarta pada saat itu ya. Kemudian juga diproklamikan di di Pengasaan Timur itu ya, di lapangan ini. Dan ini kan masih tentara Jepang dijaga. Artinya secara langsung Jepang kan membiarkan sebenarnya. Karena Jepang juga nggak senang dia kan, karena dia kalah Sekutu. Ya. Kemudian nanti diambil alih oleh Sekutu kembali pada Belanda, yang mereka dulu sangat anti pada Barat sebenarnya kan. Karena supaya Belanda itu nggak masuk lagi, masih secara tidak langsung ya. Jadi karena tadi Sekutu ingin mengembalikan lagi kepada Belanda, tapi di satu pihak kita sudah mengumumkan kemerdekaan. Secara psikologis kan sudah berbeda. Sudah berbeda ya kan? Keadaannya sudah berbeda. Jadi dengan diumumkan kemerdekaan ini, makanya semangat rakyat Indonesia sudah mulai berubah dia. Ingin mempertahankan kemerdekaan yang mempertahankan proklamasi sebenarnya. Ya, ingin mempertahankan proklamasi itu. Jadi salah satu yang cukup berjasa pada saat itu adalah Aceh. Aceh setelah walaupun proklamasi itu berita proklamasi kemerdekaan itu kan baru tiba di Aceh itu kan beberapa hari kemudian. Ya. Karena kita bisa bisa maklumi pada saat itu kan media komunikasi kan agak sulit, terbatas sekali kan. RRI udah ada waktu itu. Radio, ya radio kan sudah ada radio Jepang. Tapi pada masa Jepang itu kan radio kan dikumpulkan semua oleh Jepang, nggak boleh, gitu ya. Radio untuk supaya masyarakat itu tidak terpengaruh dengan propaganda Sekutu dan macam-macam ya. Sehingga semua radio dikumpulkan oleh Jepang, gitu ya. Tapi ada beberapa pejuang Aceh, ya, seperti Ghazali dan beberapa itu ya, yang mantan polisi Jepang itu ya, pada saat itu mereka ada radio rusak. Jadi kecuali radio rusak nggak dikumpulkan.
Jadi mereka perbaiki sendiri, kemudian secara sembunyi mereka dengar. Ternyata di Jakarta sudah ada berita proklamasi itu yang sudah disiarkan. Iya. Itu ya. Berarti sebagai pengumuman atau itu di Jakarta dilaksanakan? Iya, di Jakarta. Jadi kan kalau sekarang kan hari yang sama kita bisa dengar seluruhnya kan. Kalau dulu kan nggak terbatas. Satu sana radio dikumpulkan oleh Jepang. Jepang masih berkuasa pada saat itu. Karena terikat dengan sekutu, walaupun secara secara struktural mereka udah kalah kan. Udah kalah, tapi mereka diwajibkan oleh sekutu menjaga supaya nggak berubah apapun. Iya. Itu. Makanya juga termasuk informasi ini nggak sampai. Itulah dari beberapa orang itu dia dengar dan dia nggak percaya. Iya apa enggak? Terus dia dengar beberapa hari ya, 2-3 hari dia dengar itu. Ternyata berita yang sama itu. Iya. Sehingga para pemuda yang mendengar itu, Ghazali dan kawan-kawan itu, dia lapor pada Tukunya Arif. Karena Tukunya Arif itu sebagai semacam residen lah, istilah sekarang ya, yang sebagai pimpinan rakyat Aceh ya, yang didengar, sebagai orang yang bisa memutuskan sesuatu pada saat itu. Dia laporkan pada Tukunya Arif. Kemudian Tukunya Arif dia tidak langsung memutuskan sendiri. Kemudian dia panggil beberapa pimpinan Aceh pada saat itu. Ya, karena pada saat itu kan masih pimpinan itu kan golongan mulai balang ya masih ya. Makanya dia panggil beberapa tokoh sehingga duduk di rumah kalau nggak salah saya rumah Tuku Ahmad Jinib di Banda Aceh juga di sini ya. Duduk beberapa pimpinan pada saat itu untuk membicarakan berita tadi itu. Itu tahun 45, Pak. Masih tahun nggak lama itu setelah masih bulan Agustus mungkin 2 atau 3 hari setelah dia dengar itu, dia mau memutuskan bukan dia sendiri untuk memastikan berita itu benar apa tidak, kemudian memutuskan itu supaya dia tidak sendiri. Oke, sudah duduk beberapa orang, saya lupa ya berapa orang itu. Pada saat itu tidak diputuskan juga. Jadi Tukunya Arif sangat bijaksana pada saat itu ya. Dia tidak putuskan kelompok kecil nggak putuskan. Dia katakan ini saya akan putuskan setelah nanti kita mengundang banyak orang. Ya, kemudian dia rapat di kantornya yang sekarang itu Waperis. Ya, yang dekat museum sekarang itu, kantor Tukunya Arif di situ. Disitulah dia memutuskan dan mengumumkan, masuk diundang Tengku Daud Bureh, macam-macam diundang di sana supaya dia melibatkan banyak orang. Disitulah dia semua pemimpin Aceh pada saat itu memutuskan bahwa rakyat Aceh akan kemerdekaan yang diumumkan oleh Soekarno, proklamasi itu rakyat Aceh menyetujui dan akan mempertahankan dan bersumpah. Tukunya Arif yang pertama itu dengan pegang Al-Quran, dia berjanji rakyat Aceh akan mempertahankan sampai di titik darah terakhir. Kemudian satu persatu yang lain ikut yang hadir pada saat itu. Ramai kan diundang banyak orang untuk mengambil keputusan itu. Jadi semuanya orang bersumpah, semua pemimpin bersumpah pada saat itu. Setelah itu maka untuk pertama sekali dinaikkan bendera di depan kantornya itu di Waperis, bendera merah putih. Pertama sekali dinaikkan, yang di situ juga hampir terjadi insiden. Karena insiden dengan yang jaga kan tentara Jepang tadi masih tentara Jepang. Mereka kan masih terikat dengan dengan nggak boleh naikkan bendera dan macam-macam ya. Tetapi ternyata karena dia melihat itu dilarang, tapi semangat rakyat ini ingin sehingga akhirnya dibiarkan oleh bendera sampai naik ke atas. Kesetiaan dia ikut Republik. Kenapa ikut? Karena tujuannya sama. Rakyat Aceh juga ingin bebas dari penjajahan yang sama. Penjajahannya Belanda juga. Jadi kenapa kita nggak sama-sama? Itu ya. Jadi kita pertahankan secara bersama dalam wilayah lingkup yang lebih besar. Jadi tidak Aceh saja. Dan setelah kejadian itu, kemudian hampir di seluruh Aceh itu terjadi penaikan bendera. Itu artinya seluruh rakyat Aceh itu menyetujui keputusan oleh pemimpin Aceh tadi itu. Oke. Kemudian karena tadi bahwa sekutu akan datang untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang, karena Jepang kan nanti akan dipulangkan ke negaranya. Artinya kekuasaan diambil oleh sekutu.
Makanya Sekutu mulai masuk. Mhm. Mulai masuk ya, dia masuk ke Medan. Ke Medan. Medan dulu karena pusat Sumatera kan di Medan ya. Mhm. Masuk masa Jepang kan pusatnya di apa? Dia masuk ke Medan. Kemudian juga untuk Aceh dia masuk di Sabang. Sabang itu udah dikuasai, Iya. terutama Belanda ya saat itu. Kemudian ternyata dalam Sekutu itu kan ada Belanda. Iya. Nah, itu. Makanya rakyat Aceh memutuskan bagaimana caranya itu. Jadi Aceh akan dipertahankan. Yang pertama mempertahankan untuk batas barat karena Sekutu sudah masuk di Sabang, terutama Belanda tadi. Makanya memperkuat pertahanan di daerah mana sekitar Loknga itu. Loknga, ya. Nah, terutama lapangan terbang Loknga itu pusat pertahanan dulu. Ya, ada banyak meriam itu yang di apa? Supaya apa? Nanti kapal terbang Belanda, pesawat terbang Belanda ya. Kemudian juga kapal-kapal Belanda kalau mau masuk ke Aceh itu bisa dihalau, dipertahankan. Dan itu terbukti memang ya berkali-kali itu. Kemudian karena yang kedua juga Sekutu masuk melalui Medan, itu bagaimana cara mempertahankan Aceh? Ya, makanya kita juga pertahankan ke perbatasan pertama dulu ya, perbatasan di daerah ini. Karena kemudian jadi di samping memperkuat pertahanan itu juga supaya Sekutu tidak masuk, juga kita ikut aktif membantu rakyat Sumatera Timur itu, Sumatera Timur itu namanya ya, untuk ikut apa namanya mempertahankan wilayahnya, sehingga kita ikut berperang di Medan Area. Jadi tujuannya apa? Bagi orang Aceh supaya Sekutu terutama Belanda tidak masuk ke Aceh. Ya, dengan kita ikut berperang ke sana, apa namanya kekuatan mereka melemah, ya. Sehingga mereka nggak bisa masuk ke Aceh. Nah itu asal mula kenapa kita apa namanya ikut ke Medan Area. Karena Belanda tidak masuk ke Aceh. Karena dua posisi masuk tadi, sehingga mempertahankan di sini dan sepanjang pantai ya. Kemudian di perbatasan dengan malah ikut masuk ke sana berperang di Front Medan Area. Iya. Itu berlangsung dari tahun ini ya, mungkin awal tahun 46 udah mulai. Ya, karena kan sampai pengakuan kedaulatan itu. Sampai 49. Sampai 49 ya, karena kan 47 kalau kita baca ini kan perangnya terjadi di perang Medan Area itu sendiri. Enggak, dari 46 orang Aceh udah ngirim itu ke sana. Udah ngirim. Dari 46 kita sudah memperkuat pertahanan di daerah perbatasan. Ya, kemudian baru ikut nanti mungkin 47 ya baru mau ikut aktif untuk melemahkan Belanda. Karena udah mulai masuk Belanda. Awalnya kan pertama Inggris ya. Waktu Inggris kan nggak berapa ini. Begitu masuk Belanda kita mulai curiga bahwa Inggris akan mengembalikan ini kepada Belanda. Iya. Apakah Aceh pernah nggak dikuasai oleh Belanda atau? Itu nggak pernah ya. Karena pertahanan rakyat Aceh itu jauh sekali, bukan hanya perbatasan sekarang. Ya, pada saat itu dibentuk apa namanya, ada satu komando di Medan Area itu namanya Resimen Istimewa Rima ya, Resimen Istimewa Medan Area. Itu pusatnya di mana? Di Binjai. Iya. Jadi jauh itu ke sana ya, di Binjai pusatnya. Namanya Resimen Istimewa itu ya. Jadi mereka disitulah apa namanya pertahanan terakhir orang Aceh. Artinya sebagian wilayah Sumatera Utara bagian barat itu kan itu dipertahankan oleh orang Aceh. Ya. Tapi dalam agresi yang pertama ternyata apa? Belanda itu berhasil mengusir pertahanan rakyat Aceh itu sampai ke Pangkalan Berandan. Itu. Disitulah dipertahankan, malah Pangkalan Belanda itu sempat di Bumi Hangus. Ya, Hangus. Kan tujuannya untuk apa? Supaya tidak dikuasai oleh Belanda, karena itu adalah sumber perbekalan itu ya, minyak. Karena itu kan minyak. Jadi supaya apa? Tidak dikuasai oleh Belanda sehingga di Bumi Hangus. Sehingga banyak orang dari Pangkalan Belanda itu yang mengungsi ke Langsa. Ke Langsa, Kuala Simpang, ini daerah ini yang paling aman. Iya. Itu ya. Ternyata apa? Belanda hanya berhasil sampai memukul pejuang Acehnya sampai Pangkalan Berandan saja. Iya. Malah pada agresi kedua tidak. Orang Aceh tetap bisa bertahan di situ. Malah Aceh Belanda sama sekali tidak berhasil. Walaupun serangan tetap dari Sabang itu melalui pesawat mereka melalui laut itu dia nyerang Aceh mau masuk tapi nggak berhasil. Arti dijajah pernah oleh Belanda tapi dikuasai tidak. Dijajah sebelum
sebelum Jepang tidak melepaskan diri. Dia Dari tetap mempertahankan republik. ah, Seharusnya kan kalau kita berpikir praktis ya, kenapa nggak Aceh Pak? Nggak Ini berdiri wilayah sendiri. lain itu sudah dikuasai oleh Belanda. Kenapa kita sendiri saja? Tapi orang Aceh pada saat itu enggak. iya. Kenapa? Karena mereka itu sangat idealis, ya, karena mempertahankan supaya apa? Seluruh wilayah Indonesia kan niat yang baik dia ya, Iya. buat saat itu ya. Tidak berpikir praktis seperti sekarang kita ya. Iya. Nah, jadi mereka itu para pemimpin Aceh itu sangat idealis dia. Ya. Karena kita mempertahankan proklamasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Iya. Itulah kita pertahankan. Karena sama-sama, kenapa? Sama kita ingin mempertahankan dari kembalinya Belanda. Musuhnya sama. Musuhnya sama. Nah, yang bagi orang Aceh kan kafir dianggap Kafir itu. dalam konteks jihadnya. Nah, bukan kafir dalam pengertian dia non muslim, bukan. Ya, Oh, bukan. tapi kafir yang sudah dilabelkan dari perang Aceh dulu itu. Ya, jadi musuhnya sama. Itu. Jadi Aceh yang disebut sebagai modal itu bukan pada pengakuan, pada dilihat pada penyumbangan material berarti. Bukan Memang. itu saja, itu kan tambahan saja. Tambahan. Nah, sebenarnya modal itu adalah modal betul-betul ini wilayah ini yang tidak boleh dikuasai oleh Belanda dan tetap bagian dari Republik. Orang Aceh mengakui bagian dari Republik. Betul. Ya, dan berjuang sampai Medan. Yang dipertahankan bukan Aceh saja, tapi yang dipertahankan adalah Republik sebenarnya. Gitu. Iya. Ya, walaupun orang banyak melupakan itu sekarang, dianggap itu apa? Itu hanya bagian dari Aceh saja ya. Padahal bukan, orangnya mempertahankan Republik. Iya. Nah, kemudian ketika Ya, Iya. sejak setelah perang Aceh, ya, mereka bisa kuasai Aceh itu sampai dengan masuknya Jepang. Setelah masuknya Jepang kan mereka udah diusir sama Jepang tuh. Iya, iya. Jadi pada saat proklamasi kemerdekaan itu mereka ingin masuk lagi. Iya. Gitu. Sehingga Aceh lah menjadi satu-satunya wilayah republik nggak berhasil dimasukkan oleh Belanda pada saat itu. Makanya apa? Itulah disebut sebenarnya kenapa Aceh itu daerah modal. Modal itu bukan hanya pesawat saja Ya, sebenarnya. bukan pada konteks material. Bukan itu. Tetapi karena itu uniknya. Kan satu-satunya wilayah republik ya, bukan wilayah Indonesia, wilayah republik. Ya, wilayah Republik Indonesia yang tidak berhasil dikuasai oleh Belanda. Meja bundar, Pak. Kan gitu. Bahwa Aceh yang disiarkan melalui radio Riba Raya itu bahwa Indonesia masih ada. Itu bagaimana? Ini sebenarnya pada agresi ya. Pada agresi yang kedua itu kan hampir seluruh wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Belanda, semuanya. Ya, masuk ibu kota Yogyakarta, kemudian pindah ke Bukit Tinggi pun dikuasai. Aceh lah satu-satunya tadi yang saya sebutkan di awal. Mereka hanya berhasil maju sampai ke Berandan. ke Pangkalan Berandan ya, Pangkalan Pangkalan Berandan. Selebihnya kan semuanya Aceh masih merdeka. Iya. Gitu. Tetapi Belanda pada saat itu dia menyiarkan dari siaran radio, terutama ada radio dari Medan itu ya, disiarkan bahwa seluruh wilayah Aceh sudah dikuasai. Iya. Propaganda. Propagandanya. Untuk mempengaruhi dunia bahwa supaya Indonesia sudah selesai, nggak ada lagi. Iya, sudah Disitulah dikonter oleh orang Aceh melalui Rindu Rimba Raya bahwa itu salah. Indonesia masih ada, Aceh belum dikuasai. Aceh ini Indonesia. Aceh masih. Iya. Iya. Begitulah setianya Aceh. Itulah setianya orang Aceh dulu. Bukan bisa turun kembali itu bagaimana? Sebenarnya beliau nggak ingin memberontak sebenarnya. Beliau itu sebenarnya negarawan dia ya. Dia kan dari awal dia mempertahankan pada saat masa revolusi dulu, masa perang kemerdekaan itu pernah datang surat dari Dr. Mansur dari Sumatera Timur ya, Wali Negara Sumatera Timur. Iya. Itu yang dibentuk oleh Belanda, ya kan? Dia kirim surat pada Dr. supaya Aceh membentuk negara bagian sendiri. Artinya lepas dari republik, Ya, gitu, tapi tetap ini tidak kan dibentuk. politik pecah belah sebenarnya oleh Belanda itu ya, dari Van Mock itu ya, untuk membentuk negara-negara sendiri. Tapi Dr. dengan tegas menolak. Dia menolak itu tidak dalam ini, dia secara dia mengatakan dalam berita pers itu dia tolak itu. Iya. Jadi rakyat Aceh menolak itu.
Ya, apa maknanya itu? Ya, dia betul-betul dia ingin apa? Negara Indonesia itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pada saat beliau ikut apa namanya memberontak ya di ITI dan dia tidak separatis. Ya. Kenapa nggak separatis ya? Yang dibentuk adalah negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia, Indonesia Masih, ya. ya, dia tidak membentuk negara Aceh. Jadi dia bukan separatis dia. Karena Indonesia itu masih dia. Itu. Jadi harus dilihat konteks yang benar sebenarnya itu ya. Jangan nggak apa pemberontak ini apa bukan itu. Bukan, ya. Tapi dia betul-betul mungkin kalau kita pun akan kecewa juga. Iya. Mereka apa jual nyawa ya, tapi pada saat sudah ini kalau istilah orang Aceh apa? Menyokat bro berandi laki-laki rakit palih. Iya. Kalau masih di seberang sana orang apa masih bernazar ini seekor kebo, makin depan makin kecil begitu sampai ya rakit-rakit palih. Istilah orang Aceh kan seperti itu ya. Karena itu kan dipegang oleh orang Aceh itu kan. Iya. Berarti apa? Pada saat kita dibutuhkan, kita disanjung-sanjung. Tapi begitu sudah ini apa namanya? Kita malah ditinggalkan. Iya. Itu yang perasaan semua orang Aceh. Iya. Sehingga hampir semua pejuang itu ikut dulu pada saat apa pemberontakan. Semua naik ke gunung. Iya. Dia punya jabatan. Semua punya jabatan, bupati, semua. Tapi tinggalkan jabatan dia naik ke gunung itu. Coba bayangkan. Iya. Jadi betul-betul ikhlas dia sebenarnya. Ingin dia protes sebenarnya ya. Pemberontakan itu protes sebenarnya. Bahwa langkah apa pemerintah pusat itu salah. Tuh, karena nggak minta lebih kan, orang Aceh nggak minta lebih, minta apa semacam provinsi otonom yang bisa melaksanakan, ya misalnya apa adat istiadat, agama, kan itu saja sebenarnya yang diminta kan, nggak ada yang minta lebih. Nggak minta istimewaan, karena kita punya apa terutama agama kan. Berarti kalau DTI itu hanya sebagai apa namanya Pak untuk mewujudkan keinginannya tadi sebenarnya sehingga iya dia protes sebenarnya ya. Dia protes terhadap pemerintah pusat yang semena-mena tidak mendengarkan keinginan orang Aceh. Iya. Ya. Yang orang Aceh adalah ini benteng terakhir Republik sebenarnya. Kemudian itu yang membuat orang mereka kecewa. Kemudian sehingga dulu ini udah turun tahun 62 beliau kan seperti itu. Mereka sebenarnya nggak mau karena dia lihat apa namanya daripada apa banyak orang jadi korban nantinya ya. Terakhir beliau ini karena mempertimbangkan kondisi juga itu. Kan ditawarkan juga kan Aceh akan diberi provinsi kan udah dibentuk provinsi kan 1957 gitu ya 1957 dibentuk ini Hashimi kan jadi gubernur dan diberi keistimewaan ya diberi apa status istimewa itu kan itu artinya tujuannya kan udah tercapai sebenarnya yang dia mau cuman itu saja cuman yang sayang apa harus memberontak dulu mati orang berapa banyak orang terakhir diberikan juga itu yang kita sayangkan maksudnya kenapa nggak dari awal itulah karena sejarah nggak bisa diulang memang sudah seperti itu 80 kemerdekaan Indonesia kira-kira melihat Aceh, jasa Aceh seperti ini, kemudian memang kira-kira apa yang mesti harus mengingat sejarah itu yang untuk Aceh, Pak, sebagai kesetiaannya. Ya, kalau saya pikir terutama Indonesia terutama Indonesia, karena apa? Karena setelah pengakuan kedaulatan, itu kan terjadi kalau istilah saya semacam kecelakaan sejarah lah istilahnya ya. Dengan pengakuan kedaulatan, kemudian ada beberapa klausul dari pernyataan itu sehingga apa yang terjadi kemudian mungkin bagian dari perjanjian barangkali juga ya ada kaitannya. Tetapi itu kan masih bisa di ini sebenarnya pada saat itu ya. Salah satu bahwa dibentukkan provinsi Indonesia hanya beberapa saja. Ya. Kalau saya 8 kalau saya nggak salah ya, sehingga apa yang terjadi provinsi Aceh terpaksa harus dicabut pada saat itu. Padahal Aceh kan sudah ada provinsi ya, provinsi yang diberi keistimewaan oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara
yang Teuku Daud Bereh itu karena dia jasanya dulu menjadi gubernur militer pada saat revolusi dulu, ya, pada saat perang kemerdekaan dulu, sehingga dia diangkat jadi gubernur. Ya, akibatnya dari perjanjian itu provinsi Aceh dicabut, digabung dengan provinsi Sumatera Utara. Itulah yang sebenarnya awal kekecewaan orang Aceh. Ada banyak sekali pejuang-pejuang yang betul-betul mempertahankan Indonesia pada saat itu. Layak mereka kita mungkin memberikan mereka itu sebagai pahlawan. Salah satu Daud Bereh, dan ada beberapa yang lain itu. Tapi sampai sekarang kita belum di negara ya terhadap orang Aceh paling kurang negara itu peduli terhadap jasa-jasa pahlawan itu nggak boleh dilupakan itu. Walaupun kan sejarah tidak bisa diulang ya, jasa itu saya pikir itu yang perlu diusir Aceh dan jangan pernah dilupakan. Ya, itu yang karena memang ini bukan cerita bohong, fakta. Memang itu fakta yang orang Aceh itu betul-betul mempertahankan, bukan mempertahankan diri sendiri tapi mempertahankan republik.